Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada. Dan saya selalu berdoa supaya kita semua sehat, kita semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Dan sekali lagi Tuhan juga anugerahkan buat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak untuk saudara kembali membuka Alkitab. Di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 32 sampai 33. Jikalau dalam beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan satu tema salib Yesus Kristus dalam bagian yang pertama, hari ini saya rindu juga untuk mengajak saudara merenungkan tema yang sama, yaitu salib Yesus Kristus di dalam bagian yang kedua. Mari kita membuka Alkitab Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kemudian ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara berbicara tentang salib Kristus. Berbicara tentang penyalibannya. Tentu saudara mengingatkan beberapa hal yang sangat penting. Yang hari ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan buat saudara. Untuk mengingatkan kembali peristiwa salib itu buat saya dan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, salib Yesus Kristus mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa kematiannya di atas kayu salib membuktikan bahwa Allah peduli kepada orang-orang berdosa. Salib membuktikan kepedulian Allah kepada orang-orang yang berdosa. Di mana buktinya, saudara? Ada beberapa ayat firman Tuhan yang ingin saya kutip dan saya baca supaya kita mengerti dan tahu betul bahwa salib itu atau peristiwa penyaliban Yesus adalah bukti dan tanda bahwa Allah peduli kepada orang-orang yang berdosa, termasuk di dalamnya saya dan juga saudara. Di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28 firman Tuhan berkata begini. Matius 20 ayat 28, saudara bisa buka Alkitab saudara. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dari Injil Matius 20 ayat 28 ini, saudara dan saya tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir ke dalam dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi justru sebaliknya dia ingin melayani. Apakah hanya itu? Tidak. Ternyata Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk melayani, tetapi dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow. Saudara, luar biasa. Ayat ini memberitahukan kepada kita kepedulian Allah kepada orang-orang yang berdosa. Lalu Injil Lukas 19 ayat 10 juga mencatat hal yang hampir sama, saudara. Lukas 19 ayat 10, saya berharap saudara bisa membuka Alkitab saudara. Sebab anak manusia, yaitu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow, saudara, Lukas 19 ayat 10 mengatakan sebab anak manusia datang, yaitu Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, di hadapan Allah, di mata Allah, manusia yang berdosa, manusia itu terhilang dari hadapan Allah. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mencari, bahkan dia bukan saja mencari, tetapi dia menyelamatkan yang telah terhilang itu. Dia juga menyelamatkan
diri saudara dan saya yang terhilang. Lalu di dalam ayat yang ketiga, saudara, Yohanes 12 ayat 32 sampai dengan 33. Yang tadi kita baca, saudara. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Yesus berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Saudara, ini berbicara tentang bagaimana Yesus akan mati nanti. Yaitu dia akan disalibkan. Dia akan dinaikkan lebih tinggi dari bumi ini. Dan semua orang akan dia tarik untuk datang kepadanya. Saudara, 3 ayat firman Tuhan ini sudah membuktikan dengan begitu jelas sekali bahwa kematiannya di atas kayu salib membuktikan Allah peduli kepada orang-orang yang berdosa. Yang kedua, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib memberitahukan kepada kita akan betapa mengerikannya dosa itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang berbicara kepada saya, "Pak, dosa kecil, dosa besar. Boleh enggak saya berbuat dosa kecil-kecil saja?" Tapi saya selalu berkata, dosa tetap dosa. Ya, dosa tidak peduli besar atau kecil di hadapan Allah. Dosa adalah tetap dosa. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib itu memberitahukan kepada kita betapa mengerikannya dosa itu. Dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, penulis kitab Roma pasal 3 ayat 23, saudara berkata begini, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Satu ayat yang mungkin saudara sudah hafal semua. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak peduli manusia itu punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, berpendidikan atau tidak berpendidikan, seorang pejabat atau tidak, ya, seorang yang ganteng atau seorang yang pas-pasan. Saudara, semuanya dikatakan di dalam Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kapan kemuliaan Allah itu hilang? Yaitu ketika manusia itu mendengar suara iblis, mengikuti suara iblis dan berbuat dosa. Disitulah kemuliaan Allah itu telah hilang pada diri manusia. Karena itu saudara, mengerikan sekali bahwa ternyata dosa itu membuat kemuliaan Allah yang dianugerahkan kepada manusia ciptaannya itu hilang. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya, termasuk saudara semuanya. Kita orang yang berdosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah, dengan kematiannya di atas kayu salib itu, saudara dan saya dipulihkan, ditebus dosa kita, dan kita punya pengharapan keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kengerian akan dosa juga ditulis oleh penulis kitab Ibrani pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang menjadi upah dosa? Maut, kematian yang kekal, neraka yang kekal. Itulah upah dosa. Ngeri sekali, saudara. Api itu tidak hanya menyala sehari dua hari, tetapi selama-lamanya. Penderitaan di api neraka itu selama-lamanya. Ngeri sekali. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian yang kekal. Tetapi penulis Ibrani juga menuliskan, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Allah ialah hidup kekal. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa peristiwa disalibkannya Yesus di atas kayu salib membuktikan betapa ngerinya dosa manusia itu. Kalau dosa itu tidak diselesaikan, maka yang terjadi adalah kematian yang kekal, neraka yang kekal itu akan menjadi bagian kita. Tetapi syukur kepada Allah, sekali lagi, kematiannya di atas kayu salib membuat kita yang harusnya ada di dalam kematian yang kekal, kita beroleh hidup
yang kekal. Yang ketiga, saudara, kematian Kristus di kayu salib menjadi satu bukti bahwa kasih Allah sangat besar kepada para pendosa. Bahwa kematiannya di atas kayu salib menjadi satu bukti kasih Allah kepada para pendosa. Satu ayat firman Tuhan yang paling terkenal, saudara, yang mungkin saudara sudah hafal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, Dia buktikan dengan apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Satu hal yang harus kita ingat, percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan binasa. Percaya kepada Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini harus kita pahami betul. Kasih Allah yang begitu besar itu, yang begitu tinggi, luhur, mulia itu, menjangkau dunia ini, menjangkau bumi, menjangkau saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Mari saudara, kalau hari ini saudara belum mengalami kasih Kristus, terimalah Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Undanglah Yesus masuk di dalam hati saudara, sehingga keselamatan dan hidup yang kekal menjadi bagian saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah juga ditulis di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13 berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Alkitab jelas sekali, penulis kitab Yohanes ini, tidak ada kasih yang lebih besar. Jadi artinya saudara, kasih Allah kepada manusia, Dia berikan itu melalui Yesus Kristus, adalah kasih yang terbesar dari segala kasih-kasih yang ada di dunia ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, siapakah kita sehingga saudara dan saya adalah sahabat-sahabat Kristus? Kita orang yang berdosa, tetapi Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi saya dan begitu mengasihi saudara, sehingga kita beroleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Saudara, satu ayat lagi yang ingin saya bacakan buat saudara untuk hari ini, yang mengingatkan saudara bahwa peristiwa salib itu membuktikan akan kasih Allah bagi para pendosa, termasuk bagi saya dan saudara. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tidak menunggu saudara dan saya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suci dulu baru Yesus mati di atas kayu salib. Tidak. Tetapi kematiannya di atas kayu salib menjadi bukti kasih-Nya kepada kita. Tidak menantikan saudara menjadi lebih baik dulu, tetapi ketika saudara dan saya masih berdosa, Yesus Tuhan Allah membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Saudara, siapa kita? Kita ini orang berdosa, yang seharusnya kita mati binasa di dalam api neraka. Tetapi saudara, keagungan kasih Allah itu Dia tunjukkan, Dia wujudkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah di dalam masa-masa menyambut Jumat Agung dan Paskah ini, kembali firman Tuhan yang saya bacakan hari ini, renungan hari ini,
akan kembali menyegarkan ingatan kita. Kembali akan mengingatkan kepada kita orang berdosa. Hanya oleh karena kasih Kristus, maka kita selamat. Jangan pernah sia-siakan salib Kristus. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus. Kalau hari ini saudara masih ragu, berlututlah di hadapan Tuhan dan berdoalah supaya Tuhan memantapkan iman saudara. Pilihan saudara untuk menjadi orang Kristen, pilihan saudara untuk percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tidaklah salah. Pilihan saudara untuk percaya kepada Yesus adalah satu pilihan yang paling tepat. Sebab hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, bagian-bagian Alkitab yang sudah kami baca boleh menguatkan, meneguhkan iman kami, dan kami boleh terus dikuatkan sehingga kami boleh tetap mantap sampai akhir hidup kami, untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Engkau juga memberkati pertumbuhan iman mereka di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Mereka justru semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.